الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, di mana mulai kemarin ternyata harga minyak dunia sudah anjlok. Jadi insya Allah nanti Pertamax 4.000, Pertalite 1.500 kalau saya presidennya. Kalau saya jadi presiden, maka 2029 jangan lupa coblos saya. Modalin di antum siap-siap toh, nggak ngasih modal ya percuma ya. Sudah, alhamdulillah. Kita sudah berada di bulan suci Al-Muharram. Di mana pada bulan suci Al-Muharram ini, sebagaimana bulan suci yang lainnya, semua amal ibadah oleh Allah dilipat gandakan. Semua kebaikan yang kita lakukan, ganjarannya oleh Allah diperbanyak, diperbesar. Semua ketaatan yang kita lakukan, keutamaannya berlimpah. Dan salah satu keutamaan yang paling besar pada bulan suci Al-Muharram adalah berpuasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shaumi ba'da Ramadan shaumu syahrillah al-Muharram." Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulannya Allah, yaitu bulan suci Al-Muharram. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada umatnya, la syarra safar, tidak ada sial dikarenakan masuknya bulan Safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini ketika orang-orang Arab jahiliyah menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Sementara menganggap suatu tempat, hari, waktu adalah mendatangkan kesialan, itu termasuk tatayyur. Dan Rasulullah mengingatkan kita, at-tayyaratu syirkun. Tatayyur merupakan perbuatan syirik.
Kalau orang Arab jahiliyah meyakini bulan sial adalah bulan Safar, maka di tempat kita ada semacam itu yang melekat pada bulan Al-Muharram. Nah, maka keyakinan seperti itu harus segera kita tinggalkan. Bahkan bulan Al-Muharram justru dia termasuk bulan baik. Termasuk bulan apa? Baik, karena dia termasuk bulan suci, bulan mulia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka monggo silahkan yang mau punya acara apapun jangan khawatir akan mendatangkan sial. Yang mau mantu, yang mau safar, yang mau bikin cabang dapur SPPG, segala macam, buat yang banyak. Insya Allah ini bulan berkah. Maka insya Allah nanti dapurnya itu akan mendatangkan keberkahan. Allahumma amin. Teman-teman ada yang punya dapur MBG? Enggak, serius ini, enggak apa-apa. Duh, saya ini pro MBG. Jangan takut Anda. Kayak kerasa dijebak gitu. Ada yang punya? Kalau ada yang punya, tak sodori proposal bantuan pembangunan pondok. Karena Anda sudah termasuk orang kaya raya Anda. Syekh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya lama enggak kesana, antum kesini. Alhamdulillah. Baik, jamaah sekalian, kita lanjutkan masuk pada surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah. Dan ini termasuk saya pribadi secara subjektif, saya termasuk yang mengidolakan surah Al-Haqqah. Karena kandungan isinya yang luar biasa. Jadi ada beberapa surat yang saya suka banget. Salah satunya surah Al-Haqqah. Dan suratul Haqqah ini merupakan surat Makkiyah. Surat yang turun pada fatrah Mekkah. Artinya surat ini turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW menuju kota Madinah. Maka secara garis besar kandungan isinya sama. Kandungannya apa? Sama dengan surah-surah Makkiyah yang lainnya. Nomor satu, berbicara secara porsi yang besar terhadap tauhid. Bagaimana seorang manusia diajak untuk mengakui, meyakini, dan mengimani tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kandungan surah-surah Makkiyah yang pertama. Kemudian kandungan yang kedua, itsbat nubuwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Penetapan, pengakuan, dan menunjukkan bukti dan dalil-dalil bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar nabi utusan Allah. Jatuh kayunya. Untung tidak kena kepala. Jadi dari semua musibah itu si ono untungnya itu. Tadi anak kecil itu kejatuhan kayu. Kok selamat jatuh di pahanya. Coba jatuh di kepalanya. Tapi tidak apa-apa. Aman kan? Sakit apa enggak? Enggak. Alhamdulillah. Jadi yang kedua menetapkan apa? Kebenaran dalil yang menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Garis besar yang ketiga, ini kita ulang terus, antum sudah mulai harus hafal ini. Garis besar yang ketiga menunjukkan kebenaran datangnya hari kiamat. Jadi kiamat itu ada. Lan sak piturute. Apa sak piturute itu? Yo kiamat berarti adanya kehidupan setelah kematian, adanya kebangkitan itu. Dan yang keempat menunjukkan tentang adanya balasan surga dan neraka. Jadi itulah penguatan akidah pada surah-surah Makkiyah. Nah, baru nanti kalau masuk Madaniyah mulai berbicara apa? Syariat yang lebih kental mengurus bagaimana tatanan kehidupan manusia. Maka kalau masyarakat yang baik dibilang masyarakat apa? Madani. Kenapa? Karena tertata dengan baik. Hukum-hukumnya jelas. Kemudian aturan-aturannya jelas. Dan dibilang madani, masyarakat madani itu adalah gambaran umat para sahabat yang hidup di zaman Nabi langsung di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Haqqah termasuk surah Makkiyah. Berarti apa? Ya semua kandungannya 4 ini.
Kandungannya 4 ini. Kalaupun Al-Haqqah bercerita tentang Thamud, tentang Ad, kaum-kaum terdahulu, maka ini intinya bukan cuma cerita, tapi bagaimana cerita itu menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah, menunjukkan kepada kita bagaimana hukuman Allah kepada mereka yang mengingkari para nabi. Dan nanti kita belajar di sini, mengingkari satu nabi atau satu rasul itu sama dengan mengingkari semuanya. Sebagaimana mengingkari satu ayat Al-Quran itu hukumnya sama dengan mengingkari seluruh isi Al-Quran. Bu, mengingkari satu ayat Al-Quran, ya sudah lanjut aja, Anda sudah tahu arahnya ya. Mengingkari satu ayat Al-Quran sama dengan mengingkari seluruh isi Al-Quran. Faham boten Bu? Jadi satu ayat panjenengan ingkari itu jatuhnya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana dengan surah An-Nisa, Bu? Nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang kalian sukai. 2, 3, atau 4. Ibu-ibu pripun sikapnya dengan ayat ini, Bu? Meyakini apa mengingkari, Bu? Meyakini. Mayakini. Apa? Mayakini itu apa? Oh, tengah-tengah. Oh, ya munafik. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wala ilaha ula, ragu-ragu, ndak nganan ya ndak ngiri. Oh, malah bagus lurus ya. Ndak, maksudnya ndak pro kepada orang beriman, ya tidak menampakkan kekafirannya. Na'udzubillah min dzalik. Sudah, itu bercanda aja. Maka kalau antum baca 10 pembatal keislaman, salah satunya apa? Mengingkari ayat Al-Quran, maka dia hukumnya apa? Kafir, tidak boleh. Bahkan kalau kita baca Nawaqidul Islam milik Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, itu menganggap ada hukum yang lebih baik dibanding hukumnya Allah, atau menganggap sama antara hukum buatan manusia dengan hukum buatan Allah, itu kafir. Atau dianggap juga kafir, apa itu? Meyakini tidak ada yang lebih baik dibanding hukumnya Allah, tapi kalau pakai selain hukumnya Allah boleh. Itu 3 mengenai hukum. Dan ini repot. Jadi tidak bisa difahami secara parsial. Anda tidak ngerti parsial. Tidak bisa difahami secara sebagian-sebagian, sepotong-sepotong. Harus difahami secara utuh. Karena kalau sampai salah faham, mohon maaf ya, ini bisa menjadi akidah hakimiyah. Apa akidah hakimiyah itu? Dan mohon maaf, saya tidak mencela umat Islam, insya Allah satu pun tidak lah. Cuma ada di antara kaum muslimin yang rodok salah arah sampai menjadi ekstrim kanan, yang kemudian disebut dengan istilah teroris. Yang mereka itu salah satu salah faham mereka di dalam memahami ayat Al-Quran itu, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun zalimun fasiqun. Ayatnya sama. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka fasik. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka zalim. Kafir, zalim, fasik, atau dibolak-balik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kalau salah faham, waduh. Ini pokok singgai demokrasi langsung kafir. Kalau kafir berarti musuh Islam. Kalau musuh Islam boleh dibunuh. Medeni. Nah, maka perkara-perkara semacam itu bukan urusannya kajian umum seperti ini. Malah jelimet, ngeluh, ruwet. Selain Anda saya jelaskan ya ndak ngerti-ngerti, saya pun ya ndak paham juga, malah medeni nanti ya. Sudah, maka surah-surah Makkiyah itu lebih mengedepankan akidah, tauhid, mentauhidkan Allah, meyakini dan menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad, menunjukkan dalil-dalil bahwasannya kiamat itu pasti terjadi, lansak piturute, kehidupan setelah kematian, azab kubur dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, tentang adanya jaza balasan, immal jannah wa imman nar, boleh jadi surga atau
neraka. Antum lihat enggak video kemarin ketika lanjut aja. Sudah, enggak penting. Al-Haqqah. Jadi ketika MBG itu digugat, ya kadung metu ya, bisa lanjut keluar. Itu yang menggugat itu kan ngomong di depan wartawan. Kita mau gugat kemana lagi? Polri punya dapur, TNI punya dapur, anggota DPR punya dapur. Kita mau kemana lagi? Satu-satunya sekarang adalah MK. Ini bukan menyampaikan Allah. Kamu tidak yakin kepada Allah, kamu mengatakan satu-satunya adalah MK. Ya enggak begitu juga. Coba teman-teman lah. Maksudnya dia itu di dunia ini jalur yang konstitusional untuk menggugatnya tersisa apa? MK saja. Sampai ternyata dia nangis ya Allah. Enggak tega saya lihatnya. Nangis terus. Dia itu kan cerita di akhir yang dia baca itu, maka siapa yang zalim, main-main, ngakali, korupsi dan mendolimi guru, maka dunia dia di penjara, akhirat dia masuk neraka. Itu saya aminkan buanter itu, amin. Bahkan ditambahi Al-Fatihah. Cek aminnya semakin mantap. Masya Allah kok yo tego. Termasuk ceritanya beliau itu ada guru honorer yang sudah resmi P3K, bayarannya 50.000, dipotong BPJS 35.000, tersisa di rekeningnya berapa? 15.000. Terus dia bilang, rekeningnya siapa? Duit 15.000 bisa diambil itu. Subhanallah. Ya apakah begitu? Terus gini masih dibilang, jangan mencela. Loh, kita ini bukan mencela, kita ini mengkritik kebijakan yang tidak sesuai dengan, nah walaupun ya tentu semua ada tupoksinya masing-masing. Bagian saya membaca kitab Ibnu Katsir aja, enggak usah ngomentari MBG. Tadi selingan. Sudah kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ayat pertama sampai ayat yang keberapa? 12. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Lihat ini, Allah bilang kalau Allah sudah menghancurkan, Allah tanya fahal tara lahum min baqiyah. Kamu lihat ada enggak sisa-sisa dari mereka itu? Blas kau. Bukan bangunannya loh ya, tapi apa? Orangnya. فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Jadi tidak semua orang bisa ngambil pelajaran. Liman alqas sam'a wa huwa syahid. Untuk orang yang mau memperhatikan dalam keadaan dia menyaksikan. Menyaksikan itu apa? Meyakini, mengimani. Nah, maka di sini disebutkan oleh Allah, linaj'alaha lakum tadhkiratan. Semua cerita tadi, hancurnya Tsamud, hancurnya 'Ad, sampai tidak ada sisa dari mereka, itu Allah bilang tidak semua orang bisa mengambil pelajaran. Tapi untuk siapa? Sebagai pelajaran untuk mereka yang mau memperhatikan wa'yun. Wa'yun itu apa? Gelem mikir.
Lita'iyaha udhunun wa'iyah. Dan untuk orang yang punya telinga, yang telinganya itu aktif. Aktif dalam artian apa? Wa'i. Kupinge ngrungokne, fikirane angen-angen, diimani ndek jero atine. Itulah yang dibilang udhunun wa'iyah. Telinga yang sekali dengar tidak pernah lupa. Tapi urusannya bukan cuma lupa, urusannya apa? Tidak lupa dan dia menjalankan konsekuensinya. Nah, kalau sekedar pinter, wakeh wong pinter sekarang. Tapi kemudian tidak semua orang yang pinter itu kepinterannya masuk ke dalam hati. Akhirnya pinter tapi tidak punya empati. Ada apa enggak? Wakeh wong melarat, gak iso nyekolani anak, sampai gak iso mangan. Tapi tenang, Allah yang memberimu rezeki di saat dolar 8.000, dialah Allah yang menjamin rezekimu ketika dolar 18.000. Ya wes ngerti Pak Lek, gak usah sampai nurui. Kita yakin Allah itu Ar-Razzaq. Tapi yang kita mau pertanyakan di dalam ini semua, bagaimana caranya rezekinya Allah sampai kepada mereka, lek ndak ente bantu. Bukan kemudian ente biarkan begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sama Allah diberi rasa empati. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita baca apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Haqqah, dan ini oleh Allah diulang sampai berapa kali? 3 kali. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Sama. Karena artinya pun sama. Kiamat. Apa itu kiamat? Tahukah kamu apa itu kiamat? Dibaleni ping telu. Dan dalam bahasa Arab, ma istifhamiyah itu disebutkan dalam bahasa Arab litafkhim, untuk menunjukkan hiperbola. Tapi hiperbola dalam konotasi yang positif, membesarkan sesuatu. Misalkan begini, ini Pak Imam, imamun, wamal imamu, ini imam. Dan tahukah kamu siapa Pak Imam ini? Wah, itu menunjukkan apa? Ini bukan orang sembarangan, ini wali majdub ini. Mulai tertarik hatinya dari dunia, langsung hanya terikat kepada Allah. Lu lihat, Masya Allah, ini calon high quality jomblo ini. Ibu-ibu yang ada calon, monggo diajukan ya. Nah, maka ketika Allah mencukupkan hanya mengucapkan Al-Haqqah, itu seharusnya cukup. Karena semua firman Allah itu besar. Semua firman Allah itu agung. Semua ayat-ayat yang Allah sampaikan itu patut untuk ditadabbur dan direnungkan. Betul apa enggak? Sudah. Tapi Allah ulang bukan 2 kali. Tapi Allah ulang berapa? 3 kali. Al-Haqqah. Ditambahi Mal-Haqqah. Dan antum baca Gharaib Al-Fadhil Quran. Keajaiban lafaz-lafaz Al-Quran. Ketika sesuatu yang akan Allah jadikan kita itu tertarik untuk memperhatikannya, itu mesti kata-katanya itu sesuatu yang kalau didengar itu orang langsung merasa apa? Apa sih ini? Gitu loh. Termasuk Al-Haqqah ini, lihat. Jadi gak sembarangan. Sampai katanya pun, katanya itu oleh Allah kata yang dibuat kata yang ketika orang dengar itu langsung menarik perhatiannya. Kalau penglihatan teman-teman catching, enggak ngerti Anda. I. Kita yang American, antum kan yang British ya. Ya, antum ngomongnya football, saya ngomongnya soccer. Nah, jadi kelasnya bukan kelas madrasah lagi, ndukure madrasah. Ada orang ngomong bahasa Arab standar madrasah. Kaifa haluka? Oh, standar madrasah ini. Bagus tapi fit. Bagus Ustaz. Tapi ada orang yang standarnya gak jelas. Yang penting wong liyane ngerti ya. Begitu Pak Imam. Astagfirullahaladzim. Sudah, kita lanjutkan. Nah, maka kata yang Allah gunakan pun kata yang ketika didengarkan orang itu ngerti gak ngerti itu langsung tertarik. Al-Haqqah. Kaget, apa ini? Sama seperti apa? Nun. Berikutnya penting, ditarik dulu pendengarannya orang, perhatiannya orang dengan awal ayat tadi.
Nun. Orang bingung, apa nun ini? Baru disebutkan wal qalami wa ma yasturun. Baru Allah bilang pulpen dan apa yang tercatat dengan pulpen itu. Sudah kita jelaskan kan pada surat Al-Qalam. Termasuk yang lainnya. Ketika Allah akan menarik kita pada surah Maryam, kaf ha ya ain sad. Orang mikir, apa ini? Dalam keadaan kalimat muqatta'ah itu, huruf-huruf muqatta'ah ini, orang Arab pun tidak ngerti artinya apa. Tapi susunan itu kita yakini berfaedah. Kita yakini pasti ada manfaatnya yang menjadikan orang-orang itu tertarik untuk memperhatikannya. Nah, termasuk al-haqqah. Satu cukup. Tapi tidak semua orang yang cukup dengan satu panggilan Allah. Yang model-model kita ini perlu baleni. Ditambahi sama Allah, mal-haqqah. Tahukah kamu apa itu al-haqqah? Ditambahi lagi, wa ma adraka mal-haqqah. Dan tahukah kamu apa itu al-haqqah? Disebutkan di sini, al-haqqah min asma'i yaumil qiyamah. Al-haqqah itu satu di antara beberapa nama hari kiamat. Satu di antara beberapa. Berarti nama hari kiamat itu berapa? Banyak. Dan nama-nama hari kiamat itu diambil dari sifatnya hari kiamat. Jadi setiap nama itu mensifati hari kiamat. Kalau al-qiyamah itu kata dasarnya atau kata yang paling inti tentang kiamat. Apa? Qiyam itu apa? Berdiri. Qiyamul lail, berdiri di waktu malam untuk sholat. Maksudnya tegak berdiri itu apa? Jenazah yang sudah wafat tergeletak itu oleh Allah kembali dibangkitkan. Itulah kata paling utama tentang hari kiamat. Baru nanti sifat-sifatnya seperti al-haqqah, al-qari'ah dan yang lainnya. Al-haqqah adalah satu nama di antara nama-nama hari kiamat, li'anna fiha yatahaqqaqu al-wa'du wal-wa'idu. Lihat Imam Ibnu Katsir. Tidak mengatakan al-wa'd tapi ditambahi wa'id. Apa bedanya al-wa'du wal-wa'idu? Jadi pada hari kiamat itu yatahaqqaq dari kata haqqah, salah satu pecahannya yatahaqqaq. Yatahaqqaq itu apa? Terjadi, terwujud, kedaden. Apa yang sebelumnya masih berupa apa sebelumnya? Antum kalau diceritani kiamat sekarang berupa apa? Cerita, berita, ikhbar, naba. Tapi nanti ketika kejadian, yatahaqqaq. Apa yang dulunya cerita, sekarang nyata. Tapi yang nyata pada saat itu ada dua, kata Imam Ibnu Katsir. Al-wa'du, wa'ad, al-wa'du itu janji. Tapi kalimat wa'dun itu biasa yang berupa sing enak-enak. Sing sergap sholat, janjinya Allah akan dipenuhi kelak pada hari kiamat. Yang gemar sedekah, janjinya Allah akan dipenuhi kelak pada hari kiamat. Yang senantiasa bersabar, yang senantiasa memaafkan, yang senantiasa ikhlas. Yang ketika di dunia semua itu masih enek gak yo, tenan gak yo, gitu loh. Nanti pada hari kiamat janji-janji itu akan semuanya terwujud, yatahaqqaq. Dari kata haqqah, yatahaqqaq. Tapi bukan cuma janji sing enak, hati-hati. Sing saiki kroso maksiat terus tapi uripe panggah penak. Jangan khawatir. Urip tidak hanya di dunia, dunia mek pirang tahun. Bahkan pirang tahun itu untuk antum tersisa dikit. Tersisa dikit. Sekarang umur saya rahasia ini, bahaya ini. Itu pun saya baru ngeh kalau hidup, sing saya betul-betul yakin saya hidup, itu setelah saya lulus kuliah. Jadi mulai saya lahir, gak ngerti apa-apa belas. Saya SD,
Lali kabeh, seneng-seneng tok arek SD iki pokoke wis bapake duwe dhuwit gak duwe dhuwit sing penting seneng. SMP sibuk dengan temen, SMA mulai punya hidup, mulai ngerti dolin. Kuliah mulai sibuk dengan tugas-tugas. Selesai kuliah sampai detik ini umur saya 41 baru ngeh, iku baru urip saya. Artinya yang terbuang, yang kita ndak sadar gak kroso lek urip, itu berapa tahun sampai lulus kuliah? Saya karena cerdas banget, saya lulus kuliah akselerasi. SD orang lain berapa lama? 6 tahun. Saya 12 tahun. Baru lulus SD. Artinya lulusnya itu loh ya. Nah, jadi usia berapa kira-kira? Lulus kuliah itu normalnya berapa? 19? 22. Terminal pirang tahun? Mbak iya ya. Lulus SMA 18 ya. Tambah 4, 22. Nah, setelah pulang kuliah itu baru kroso urip. Apalagi setelah mulai nikah. Apalagi mulai sekarang, Masya Allah live lo ini, santunya lo sing delok iki, TikTok lo ini. Nah, maka dengan itu kadang-kadang yang tersisa kari mek di TikTok. Nah, maka dengan itu untuk apa yang akan terwujud pada hari kiamat, kata Imam Ibnu Katsir, bukan cuma janji sing enak tok, tapi apa? Wa'id. Wa'id itu apa? Ancaman, hukuman, balasan untuk mereka yang ketika umurnya pendek di dunia ini senengane sing elek-elek. Senengane sing elek-elek. Kalau wa'dun itu sing enak, wa'id sing gak enak. Nah, maka hati-hati. Nanti kalaupun saya sudah dipanggil yang maha kuasa, saya awasi kalian dari atas. Boleh ya apa? Yang macam-macam saya datang malam-malam. Ya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Diulang oleh Allah, apa yang akan terwujud kelak pada hari kiamat, sampai hari kiamat itu oleh Allah dinamai salah satunya dengan nama Al-Haqqah. Haqqun, kebenaran. Bisa jadi artinya kebenaran, artinya kiamat itu benar, hak. Bisa jadi terwujudnya apa-apa yang sebelumnya masih berupa berita. Sekarang diceritani, tapi nanti ketika kiamat, al-haqqah, terwujud semuanya. Apa yang terwujud? Apa yang Allah janjikan dari ancaman, atau apa-apa yang Allah janjikan berupa balasan yang baik untuk mereka yang taat kepada Allah. Walihadza 'azzama ta'ala amraha. Maka dengan itu, yang sekarang ini oleh orang dibilang, apa yo? Mereka menceritakan tentang kematian seakan-akan mereka mengetahui yang notabene mereka sendiri belum pernah mati. Masih ingat yang ngomong siapa? Seeling para? Malah hampir. Astagfirullah. Bismillah. Tidak boleh. Ulil amri itu harus ditaati, dihormati, dimuliakan dia. Menasehati itu pegang tangannya. Saat turunnya nyekel ditutup betedi sampean. Pegang tangannya itu loh. Iya lanjut. Maka dengan itu azzama ta'ala amraha, Allah Ta'ala mengagungkan urusannya. Jadi hari kiamat itu tidak main-main. Urusannya sama Allah dibesarkan. Dan ketika belum terjadi yang besar yang asli, Allah membesarkan beritanya. Supaya apa? Kalau nanti yang asli, yang besar itu terwujud, kita sudah ngerti ilmunya. Kita sudah ngerti ilmunya. Maka dengan itu Allah berfirman, "Wa ma adraka mal haqqah." Dan tahukah kamu apa itu yang dibilang al-haqqah? Thumma dzakara ta'ala, kemudian Allah Ta'ala dzakara, menyebutkan ihlakahu al-umama al-mukadzibina biha. Setelah Allah menunjukkan kiamat, apa itu kiamat? Tahukah kamu apa itu kiamat? Dengan kata kiamat, dengan menggunakan kata al-haqqah, dengan dua makna. Makna yang pertama hak, pasti benar. Makna yang kedua yatahaqqaq, pasti terjadi. Setelah Allah menceritakan itu, maka apa? Allah menunjukkan kepada kita, Allah membinasakan kaum-kaum terdahulu yang mendustakan adanya hari kiamat. Sama Allah tidak main-main, dihancurkan. Maka sering saya sampaikan, maka kita bersyukurnya kepada Allah apa?
Kita bersyukurnya kepada Allah ini karena kita diberi contoh, bukan dijadikan contoh. Kita diberi contoh kaumnya Ad, Thamud, dan yang lainnya, Fir'aun, kemudian Qarun, kemudian yang hancur-hancur itu, supaya kita mengambil pelajaran. Coba kalau kita yang dijadikan pelajaran. Na'udzubillah min dzalik. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang kelima, fa'amma Thamudu, dan adapun kaum Thamud, fa'uhliku, maka kami hancurkan mereka, bitaghiyah, dengan apa? Kejadian taghiyah. Taghiyah itu bukan tohut. Nah, kalau kayak perlu kalau baca tafsir itu ya diwoco apa penjelasannya mufassir ulama. Taghiyah itu artinya apa? Kejadian besar. Kejadian yang begitu dahsyat. Bitaghiyah. Allah hancurkan Thamud itu. Fa amma Thamud fa uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Thamud kami hancurkan dengan kejadian yang begitu besar, dahsyat. Wahia as-sayhatul lati askanathum, yaitu apa? Dengan as-sayhah. Sayhah itu suara yang begitu nyaring, yang melampaui batas kekuatan telinga manusia. Karena yang tahu batas kemampuan telinga manusia kan Allah. Maka Allah pun tahu apa yang akan menghancurkan telinga mereka itu dengan suara yang melampaui batas kemampuan telinga mereka. Nah, ini ilmu. Ini ilmu. Sampai di zaman orang belum bisa ngukur kekuatan telinga, Al-Quran sudah ngomong tentang sayhah, teriakan yang menjadikan telinga manusia tidak mampu untuk bukan mendengarkan, ya tidak mampu untuk menerimanya. Loh, ini kok saya gak percaya mbak Al-Quran itu loh. Banyak cerita tentang sesuatu yang orang zaman dulu gak ngerti, tapi Quran sudah jelaskan. Quran itu kan ngomong tentang laut. Antum cek dalam hadis, Nabi Muhammad pernah lihat laut apa enggak? Enggak tahu. Lawang Umar Ibnul Khattab ketika ditanya tentang laut, apa penjelasannya Umar? Dalam tafsir kita baca. Surah apa di apa? Di tafsir juz 30. Ketika Umar ditanya, "Wamal bahru ya Ibn al-Khattab?" Apa? Laut itu apa? Quran cerita no laut. Apa kata Umar? Laut itu padang pasir. Seperti padang pasir yang kalau kamu di atasnya, kamu disedot masuk ke dalamnya. Lu gak tahu delok. Ya apa uripe Mekah, Medina. Tapi Quran menjelaskan tentang laut. Kok selamatnya Quran di zaman itu turun kepada kaum yang intinya sami'na wa ata'na. Coba sama orang sekarang. Rasulullah bilang sayap laler. Yang separuh racun, yang separuh penawar. Kalau orang kita, itu yang racun sayap kanan, sayap kiri. Jadi kok dicek, ini mlebu kanan nih, berarti aman kudu racun. Loh, kok selamat mereka datang itu sami'na wa ata'na. Dan sekarang yang bagian neliti siapa? Orang kafir, wong Islam sekali percaya tok, bisa. Yang penting yakin, iman. Yang meneliti siapa? Mereka, termasuk yang menemukan laut yang terpisah kanan kiri, satu asin satu tawar. Kemudian yang menemukan apa? Ada gunung api di bawah lautan. Ada gunung yang kemudian warnanya itu macam-macam. Quran ngomong semua sudah. Di zaman Nabi Muhammad belum sampai ke tempat itu. Lah terus kita mau ngomong, oh itu karangane Muhammad itu. Loh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum tahu. Belum tahu. Baik, silakan adzan dulu, kita lanjutkan beberapa saat ba'dal adzan. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa ba'du. Kita lanjutkan. Fa amma Thamud fa uhliku bitaghiyah, dan adapun kaum Thamud kami hancurkan dengan kejadian yang dahsyat luar biasa. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, apa kejadian luar biasa itu?
wa hiya as-sayhatul lati askatathum, yaitu suara yang memekikkan telinga mereka sampai menjadikan mereka itu terdiam. Dan banyak riwayat Israiliyah dan yang lain. Jadi suara teriakan itu apa? Allah perintahkan seorang malaikat untuk turun ke atas mereka, kemudian malaikat itu oleh Allah disuruh apa? Teriak. Bayangin, sehancur satu kaum dengan satu kali teriakan malaikat. Ya Allah. Ngedeh ini Pak. Ngedeh ini, menakutkan. Apalagi kemaksiatan di tengah-tengah kita ini, wis ya Allah. Parah. Dan lebih ngelak niati, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya benda. Kita ini roh, tahu, tapi kayak lapo-lapo. Karena apa? Pengecut kita ini, wedi kerjaan hilang, wedi dimusuhi wong, wedi diamuk wong, wedi dipateni. Bahkan ada yang sekedar wedi dicibir, tahu dicibir? Wedi dilok nih wahaboy. Wahabi anyaran nih, maka bukan wahabi, boy. Boy itu apa? Anak muda. Astagfirullah wa atubu ilaih. As-sayhatul lati askatathum, satu teriakan keras yang menjadikan mereka langsung terdiam. Kayak so ngomong, pecah telinga mereka. Wazalzalatul lati askanathum, dan digoncang sama Allah pakai gempa yang menjadikan seketika itu mereka tidak bergerak. Gempa yang menjadikan mereka apa? Tidak bergerak. Makna tidak bergerak itu boleh diartikan apa? Seketika langsung qaid. Tapi kalau seketika langsung qaid enak. Selesai. Walaupun ya tentu setelah mati mereka mendapatkan azab. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa hakadha qala Qatadah. Dan dikatakan oleh Imam Qatadah, at-taghiyah, kejadian dahsyat yang menghancurkan kaum Tsamud itu apa? At-taghiyatu as-sayhatu. Taghiyah yang menghancurkan kaumnya Tsamud itu adalah teriakan yang memekikkan telinga dengan suara yang begitu nyaring dan keras. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir, dan ini merupakan tafsir pilihan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wa qala Mujahidun, Imam Mujahid mengatakan, muridnya Abdullah ibnu Abbas, Imam Tabi'in, tokohnya siapa? Para tabi'in. Disebutkan bahwasannya taghiyah di sini, at-taghiyatu adz-dzunub. Dzunub itu apa? Dzambun, dosa. Jadi Allah menghancurkan mereka dengan dosa yang mereka lakukan. Jadi dihancurkan sama Allah. Maka jangan pernah merasa aman dengan dosa yang kita lakukan. Adz-dzunub la yunsa wal bir la yablad. Al-ithmu la yunsa wal birru la yabla. Dosa itu tidak akan dilupakan dan kebaikan itu tidak akan menguap sia-sia. Ngerti tidak? Jadi semua ada balasannya masing-masing. Antum kalau punya istilah Jawa zaman dulu, jadi ojo diremehno Jawa ini. Becik ketitik, olo ketoro. Wah itu ini. Jadi yos tepak sampai antum tahu kenapa bulan Muharram dibilang bulan suro di Jawa ini. Ya tak atik gaduk sih, tapi ketok api. Kenapa di Jawa dibilang Muharram dibilang suro? Karena mereka terbiasa puasa Asyura. Loh, cek putune gak lali le wis mlebu sasi suro. Karena ada puasa apa? Asyura. Jawa wali kabeh. Waliullah itu kumpulnya di sini. Lanjut. Nah, maka pilihannya Imam Mujahid, at-taghiyah, taghiyah yang Allah gunakan untuk menghancurkan orang-orang dari kaum Tsamud itu apa? At-taghiyatu adz-dzunub. Mereka dihancurkan dikarenakan dosa. Dan saya pernah menyampaikan, dosa yang paling cepat menarik azab Allah itu dua. Nomor satu, syirik. Nomor dua, zalim. Dan antum cek bukunya para ulama, zalim yang paling mengerikan, zalim zulmul umara ala ra'iyah. Zalimnya pemimpin kepada rakyat. Oh, itu cepat itu. Cepat itu ya.
Bayangin, kita cari uang susah, mereka ulang tahun di luar negeri. Kita cari uang susah, mereka bikin bangunan koperasi di pinggir kuburan. Lah ini pelanggannya, iya. Pelanggannya siapa ini? Rame ini bengit tok kata ini. Kalau malam rame ini, Masya Allah, Masya Allah. Az-dzunub, dosa. Wa kadza qala Ar-Rabi' ibnu Anas, dan ini termasuk ucapannya Imam Rabi' ibnu Anas. Wa Ibnu Zaid, dan Al-Imam Ibnu Zaid mengatakan annaha at-tughyan. Yang disebutkan oleh Ibnu Zaid bahwasannya at-taghiyah itu apa? At-tughyan, perbuatan zalim yang melampaui batas. Karena perbuatan zalim yang melampaui batas, mereka oleh Allah diapain? Dihancurkan. Nah, sekarang lihat apa dalilnya Ar-Rabi', dalilnya Ibnu Zaid bahwasannya tughyan adalah zalim yang melampaui batas, dosa yang melampaui batas. Lihat, cek ayatnya, yaitu kadzabat thamud bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha, sampai terakhir fa'aqaruha. Aqor itu apa? Kan Allah mengirimkan untuk Tsamud ini apa? Satu ekor unta, yang unta itu ngetokno susu sing gak tahu sat. Sampai susunya ini mencukupi untuk kebutuhan kaum. Ternyata apa? Fa'aqaruha, dibeleh. Dibeleh. Itu kezaliman yang luar biasa. Kadzabat Tsamud bitaghwaha, kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka taghwaha, melampaui batas. Kemudian waqala As-Suddi fa uhliku bitaghiyah, mereka dihancurkan dengan dahsyatnya dosa mereka. Apa dosa itu? Aqirah an-naqah, mereka menyembelih unta yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti mengenai Ad kita lanjutkan pekan berikutnya. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kalau kaumnya Ad, antum tahu caranya Allah menghancurkan? Dikirimkan angin yang bertiup dengan kencang, yang angin itu apapun yang dilewati langsung beku. Langsung beku. Dan antum tahu bagaimana Allah mengirimkan angin itu? Cuma Allah melubangi langit selubang ini. Khatam, selubang cincin. Bayang, hanya melubangi langit selubang cincin, itu yang turun angin yang membinasakan satu umat, satu kaum. Bagaimana kalau dibuka semua sama Allah Ta'ala? Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik, jazakumullah khair, itu yang dapat kita sampaikan di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jadi kita mengingatkan sekali lagi untuk apa? Untuk memanfaatkan bulan Muharram sebaik-baiknya. Jangan sampai bulan ini dilewatkan begitu saja. Banyak-banyak puasa, banyak-banyak ibadah, sholat sunnah, silaturahim, banyak bersedekah, yang mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita manfaatkan dengan mendulang pahala sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita tutup bersama-sama. Untuk kajian besok di Masjid Mujahidin saya izin. Jadi kajian besok di Istiqomah khusus putri saya izin. Di Mujahidin saya juga izin karena ada panggilan presiden. Terus saya ke Solo besok. Oh, sudah ganti presidennya? Lupa, iya, sudah ganti ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.